Om Swastiastu. Hi guys, my name is Nimada Yutari number 7. My name is Nikada Sinta Yuliantini number 9. My name is Niwayan Sriningsih, my number is 16. My name is Lohada Karismawati, number 17. In this video, we would like to show you how answer the statistic question about the peer sample test and analysis of regression using SPSS application. So, happy watching! Baik, di sini saya akan membahas mengenai uji dua sampel berpasangan atau pair t-test. Nah, uji dua sampel berpasangan ini digunakan untuk menangani sebuah kasus untuk menentukan suatu perbedaan. Adapun contoh kasus yang kami gunakan dari kelompok 4 yaitu dalam bidang bisnis. Kasusnya adalah sebuah lembaga bisnis hendak melakukan penelitian terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia. Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengumpulkan data mengenai harga saham pada 20 perseroan terbatas sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, lakukanlah uji hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan antara perubahan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19. Jadi di sini ada 20 sampel yang kami inisialkan menggunakan abjad dari huruf A sampai huruf T. Misalkan contoh perseroan terbatas A. Harga saham sebelum COVID-19 yaitu 1.210,03. Harga sahamnya setelah COVID-19 386. Begitu juga dengan yang lainnya seperti perseroan terbatas T. Harga saham sebelum COVID-19 yaitu 7.654,23. Harga sahamnya setelah COVID-19 6.689,45. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menangani masalah seperti ini atau kasus seperti ini yaitu yang pertama menentukan hipotesis. Di mana dalam menyusun hipotesis ini ada dua yang harus kita ketahui, yang pertama H0 dan H1. Nah, H0 ini sistem yang digunakan yaitu sistem persamaan. Nanti tandanya itu berupa sama dengan. Nah, kalau H1 ini sistemnya berupa pertidaksamaan, nanti tandanya berupa tanda tidak sama dengan. Seperti yang ini, H0 yaitu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perubahan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19. Kemudian H1 yaitu mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara perubahan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19. Kemudian setelah menyusun hipotesis, langkah kedua yaitu menentukan alfa. Nah, di soal tadi tingkat kepercayaan yang diketahui yaitu 95%. Jadi dalam menentukan alfanya caranya dengan 100% dikurangi tingkat kepercayaan, yaitu 100% dikurangi 95% memperoleh alfa 5% atau 0,06. Nah, dari sini kita bisa melakukan uji dua sampel berpasangan di suatu aplikasi namanya aplikasi SPSS. Jadi tampilan aplikasi SPSS ini seperti ini tampilannya. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mencatat data-data di variabel name. Name kita tulis sebelum COVID-19. Kalau misalkan di name ini kita tidak boleh menggunakan spaksi, gunakan tanda seperti ini sebelum COVID-19. Dengan type numerik karena nanti datanya berupa angka. Itu 8 jumlah angkanya, desimalnya pakai 2, labelnya harga saham sebelum
align-nya on right. Habis itu measure-nya pakai scale, scroll-nya tentatif gitu. Habis itu yang kedua setelah COVID-19, tinggal kita Ctrl C, Ctrl paste. Oh, nggak bisa ya. Itu kayak gini caranya. Ctrl Alt, Ctrl C, Ctrl V. Itu kita edit ya. Setelah COVID-19, numeriknya tetap 8, width-nya desimal 2, labelnya sama juga, tinggal ganti. Oke, setelah COVID-19, values-nya none, misinya none, kolomnya 8, right-nya right, measure-nya scale, habis itu roll input. Habis itu ini seperti ini dia tampilannya. Nah, untuk memudahkan karena waktu ini sudah sempat membuatnya, kita tinggal copy paste dari Word ke SPSS. Ya, Ctrl C. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah kita masukkan data, langkah selanjutnya yaitu analyze, pakai yang compare means, pair, sample, t-test. Masukkan data-datanya ke bagian kanan. Option, confident interval percentage, tingkat kepercayaannya 95%, sudah benar. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Pair, sample, t-test. Ada 3 tabel yang akan dihasilkan dari output SPSS. Baik, kita kembali lagi di PowerPoint. Nah, inilah hasil dari output SPSS yang tadi kita kerjakan. Ada 3 tabel. Yang pertama, pair sample statistik. Nah, pair sample statistik ini memberikan informasi mengenai rata-rata, banyaknya data, standard deviation, dan standar error mean dari sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Kemudian selanjutnya, tabel yang kedua yaitu pair sample correlation. Nah, pair sample correlation ini memberikan informasi mengenai correlation antara sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu pair sample test. Nah, yang ini. Pair 1 itu artinya pasangan yang pertama. Emang ada satu pasangan, yaitu sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Habis itu, di sini memberikan informasi mengenai rata-rata, standard deviation, standard error mean, 95% confident interval of the difference, ada lower sama upper. Habis itu yang T, nah yang T ini kalau kita hitung manual namanya T hitung. Nah, T hitungnya kita dapat 2,264. DF atau derajat bebas 19, dan ini sigma to tail 0,036. Sigma to tail digunakan jika terdapat suatu kasus mengenai uji 2 sampel berpasangan. Nah, pas pada kasus yang kita kerjakan juga mengenai uji 2 sampel berpasangan, jadi ini bisa dijadikan patokan. Ini namanya p-value. Next. Nah, setelah langkah yang ketiga tadi, dengan demikian kita bisa menentukan nilai dan aturan penolakan handle-nya. Nah, di mana aturannya? Handle ditolak jika p-hitung lebih besar daripada t-tabel, atau bisa juga p-value lebih kecil dari alpha. Kemudian next, dalam menentukan keputusan, langkah yang kelima, yaitu dengan menggunakan t-hitung yang kita dapat tadi sama menggunakan p-value-nya. Nah, t-hitung. Tanda mutlak t-hitung, kenapa dimutlak? Karena ada dua data, ada sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Nah, tanda mutlak t-hitung sama dengan tanda mutlak 2,264, yang dimana t-tabelnya, t-tabel dari kasus ini dengan derajat
derajat bebasnya 19 dan alfanya 0,05, didapat nilai T tabel 2,093. Berarti dapat disimpulkan kalau T hitungnya di sini lebih besar daripada T tabel. Dengan begitu dikatakan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya tolak handol. Atau kita bisa juga menggunakan dengan p-value dengan alpha. Nah, p-value yang kita dapat tadi di sigma to tail tadi yaitu 0,036 dengan alfanya 5% atau 0,05. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa p-value-nya kurang dari alfa, yang artinya juga tolak handol. Nah, selanjutnya setelah menentukan kesimpulan, apa nih? Yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah karena handol ditolak maka terima H1, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara perubahan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19. Baik, sekian penjelasan saya mengenai uji 2 sampel berpasang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Hello, the next is multiple linear regression analysis, or in Indonesia analisis linear berganda. We will discuss one case in the field of accounting. Contoh kasus dalam bidang akuntansi. Salah satu kelompok mahasiswa akuntansi melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya angsuran pada salah satu bank di Indonesia. Dalam penelitiannya, mahasiswa ingin mengetahui hubungan antara besarnya pinjaman dan jangka waktu terhadap angsuran. Oleh karena itu, kelompok tersebut melakukan analisis dengan bantuan SPSS, metode analisis linier berganda. Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh variabel dependent atau Y adalah angsuran, sedangkan variabel independen X1 dan X2 adalah besarnya pinjaman dan jangka waktu. Nah, berikut merupakan data sampel. X1 merupakan besarnya pinjaman dalam juta rupiah, X2 merupakan jangka waktu dalam bulan, Y merupakan angsuran dalam ribu rupiah. Nah, setelah mengetahui data sampel, first, we make scatter plot on Microsoft Excel. Nah, scatter plot ini bertujuan untuk mengetahui persebaran awal titik-titiknya. Jadi, pada regresi linear berganda, kita harus membuat 2 scatter plot. Yang pertama, besarnya pinjaman X1 dengan angsuran atau Y. Lalu kita klik pilih scatter plot. Nah, saya akan menggunakan scatter plot yang paling sederhana. Akan muncul scatter plot seperti ini. Lalu scatter plot ini bisa diedit sama pengaruh terhadap lalu kita tambahkan di situ. Selanjutnya kita buat scatter plot yang X2 dengan Y. Caranya sama. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal tambahkan eksis detailnya. Nah, untuk hasil scatter plot seperti ini.
Jadi, pengaruh besarnya pinjaman X1 terhadap angsuran, hubungannya searah atau positif. Jika besarnya pinjaman naik, maka angsuran akan naik. Lalu, pengaruh jangka waktu atau X2 terhadap angsuran atau Y, hubungannya berbanding terbalik. Jika jangka waktu naik, maka angsuran akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika jangka waktu turun, maka angsuran akan naik. Jadi, setelah itu kita input data sampel ke SPSS dengan klik variable view terlebih dahulu, lalu kita ketik X1 dengan tipe numerik, width-nya biarkan 8 dan desimal 0, dengan label besarnya pinjaman dalam juta rupiah. Lalu untuk value non, missing juga non, kolomnya biarkan 8, align-nya terserah mau right, mau left atau center terserah. Selanjutnya measure-nya scale, row-nya input. Selanjutnya variabel X2, tipenya numerik biarkan, width-nya biarkan 8, desimalnya kita pakai 0, lalu di label kita isikan jangka waktu dalam bulan. Selanjutnya values-nya non, missing-nya juga non, column-nya biarkan 8, align-nya right, measure-nya scale, row-nya input. Selanjutnya Y atau variabel respon. Kita pakai type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya kita pakai 2, labelnya angsuran dalam Rp1.000. Selanjutnya values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita pakai scale, row-nya input. Lalu setelah semua variabel dituliskan di dalam variabel view, selanjutnya kita klik data view. Dengan yang pertama klik 25, 90, 15. Jadi setelah kita selesai menginputkan data sampelnya, selanjutnya kita akan mulai analyze dengan mengklik analyze, klik regression, lalu klik linear. Untuk angsuran kita masukkan ke dalam dependent, besarnya pinjaman kita masukkan ke independen, dan jangka waktu kita masukkan ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Nih, outputnya. Nah, setelah input data ke SPSS dan mendapatkan hasil outputnya, selanjutnya kita akan membentuk model regresi. Model regresi yang terbentuk dalam kasus ini kita lihat dari koefisien. Model regresi yang dihasilkan untuk mengetahui pengaruh besarnya pinjaman dan jangka waktu terhadap angsuran adalah Y sama dengan min 315,972 ditambah 62,519X1 ditambah 14,455X2, di mana min 315,972 diperoleh dari nilai konstan ini, 62,519 diperoleh dari pinjaman dalam juta rupiah, selanjutnya 14,455X2 diperoleh dari jangka waktu dalam bulan. Selanjutnya, interpretasi model regresi.
Nah, dari model regresi ini diperoleh interpretasi sebagai berikut. Nilai A sama dengan min 315,972. Artinya, jika nilai X1 atau besarnya pinjaman dan X2 atau jangka waktu bernilai 0, maka angsuran sebesar min 315,972 ribu rupiah. Namun, karena besarnya pinjaman dan jangka waktu tidak mungkin bernilai 0, maka koefisien ini tidak memiliki makna. Selanjutnya, nilai B1 sama dengan 62,519. Artinya, jika nilai X1 atau besarnya pinjaman naik satu satuan, dalam hal ini juta rupiah, maka angsuran akan meningkat sebesar 62,519 ribu rupiah jika variabel X2 atau jangka waktu tidak mengalami perubahan. Nilai B2 sama dengan 14,455. Artinya, jika nilai X2 atau jangka waktu naik satu satuan, dalam hal ini per bulan, maka angsuran akan meningkat sebesar 14,455 ribu rupiah jika variabel X1 atau besarnya pinjaman tidak mengalami perubahan. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis secara simultan dan juga parsial. Berikut merupakan tabel hasil uji hipotesis secara simultan dan juga parsial dengan menggunakan SPSS. Nah, terdapat 3 tabel, yaitu model summary, ANOVA yang berhubungan dengan hipotesis simultan, dan juga koefisien yang berhubungan dengan uji hipotesis parsial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang uji simultan atau uji secara serentak atau bersama-sama, di mana nantinya keputusan ini menentukan berpengaruh atau tidaknya terhadap semua variabel. Hipotesis yang saya dapatkan, hipotesis 0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, artinya variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan secara simultan pada variabel respon. Hipotesis 1 yaitu minimal terdapat beta I tidak sama dengan 0, artinya minimal terdapat satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan pada variabel respon. Ini merupakan hasil uji simultan dengan menggunakan SPSS. Nah, uji simultan ini kita gunakan F hitung sebagai statistik ujinya. Maka diperoleh F hitung yaitu 85,737 dengan signifikan 0,000. Nah, karena ini hipotesis dua arah, sehingga signifikan dapat digunakan untuk menarik suatu keputusan, baik kita menerima handol ataupun kita menolak handol. Aturan penolakan handol jika signifikan lebih kecil daripada alfa. Alfa yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Sehingga signifikannya 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05. Jadi keputusannya yaitu kita tolak handol dan kita terima H1. Nah, karena keputusannya kita terima H1, sehingga kesimpulannya minimal terdapat satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya yaitu uji parsial. Uji parsial atau uji yang dilakukan sendiri-sendiri, di mana hasilnya ini berpengaruh secara individu terhadap variabel tersebut. Nah, banyaknya kita melakukan uji parsial ini tergantung variabel prediktor yang nantinya kita gunakan. Nah, kelompok kami menggunakan 2 variabel prediktor, sehingga nanti kita melakukan uji parsial sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu menguji variabel prediktor ke-1, yaitu besarnya pinjaman terhadap variabel respon, yaitu angsuran. Hipotesis yang kami dapatkan yaitu hipotesis 0, beta 1 sama dengan 0, artinya besarnya pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap angsuran. Hipotesis 1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, besarnya pinjaman berpengaruh signifikan terhadap angsuran. Nah, ini merupakan uji parsial dengan menggunakan SPSS. Nah, di mana jika kita menggunakan uji parsial, maka terhitung sebagai statistik ujinya. Terdapat juga terhitung pada pinjaman dan terhitung pada jangka waktu. Tapi kita hanya menggunakan terhitung pada pinjaman saja.
peroleh hasil uji parsial yaitu 5,737 dan signifikan 0,0000. Nah, signifikan ini dapat kita gunakan karena hipotesis ini bersifat dua arah. Sehingga signifikan ini kita gunakan untuk menarik keputusan baik kita menerima ataupun kita menolak H0. Nah, aturan penolakan H0 jika signifikannya lebih kecil daripada alfa. Nah, alfa yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05, sehingga signifikan 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka keputusannya yaitu kita tolak H0 dan juga kita terima H1. Nah, karena keputusannya kita terima H1, sehingga kesimpulannya, besarnya pinjaman berpengaruh signifikan terhadap angsuran. Baiklah, pada video ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai uji parsial untuk bagian yang kedua, yaitu menguji variabel prediktor kedua, dalam hal ini jangka waktu terhadap variabel respon. Pertama, disusun hipotesis dengan bunyi H0 B2 sama dengan 0, yang berarti jangka waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap angsuran, dan H1 B2 tidak sama dengan 0, yang berarti jangka waktu berpengaruh signifikan terhadap angsuran. Selanjutnya, sesuai dengan output pada SPSS pada bagian koefisien, diperoleh nilai T hitung senilai 0,648 dan nilai signifikansi 0,529. Karena ini merupakan uji dua sampel, maka nilai signifikansi dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu aturan penolakan H0. H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari alfa. Maka dengan menggunakan alfa senilai 5%, sehingga signifikansi 0,529 berarti lebih besar dari 0,050. Dalam hal ini, tidak cukup bukti untuk menolak H0, maka H0 diterima sedangkan H1 yang ditolak. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya angsuran. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai dari koefisien determinasi. Berdasarkan output SPSS yang telah kita kerjakan, nilai koefisien determinasi terdapat pada model summary dengan nilai R 0,967, R square 0,935, dan adjusted R square 0,924. Karena kita menggunakan jenis analisis regresi linear berganda, maka nilai koefisien determinasi yang kita gunakan adalah nilai yang terdapat pada adjusted R square. Sehingga diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,924 atau 92,4%, yang berarti bahwa variabel prediktor yang digunakan dalam hal ini adalah besarnya pinjaman dan jangka waktu telah dapat menjelaskan 92,4% dari keragaman variabel angsuran. Sedangkan sisanya sebesar 7,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Oke, next. Yang terakhir yaitu nilai koefisien korelasi antar variabel. Kita lanjut ke SPSS. Yang pertama, kita lengkapi data variabel view dengan data seperti ini. Dilanjutkan dengan melengkapi data view, lakukan pilih analyze, correlate, dan bivariate. Pindahkan semua variabel yang ada ke sisi sebelah kanan. Pilih Pearson pada correlation coefficient dan to tail pada test of significance, lalu tekan OK, sehingga muncul output seperti ini. Koefisien korelasi antar variabel ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu
korelasi dengan diri sendiri. Korelasi antara besar pinjaman dan besar pinjaman, jangka waktu dan jangka waktu, serta angsuran dan angsuran. Ketiga korelasi ini memiliki nilai 1, yang berarti korelasi sempurna. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki data yang sama. Yang kedua yaitu korelasi antara besar pinjaman dan jangka waktu atau jangka waktu dan besar pinjaman. Nilai dari korelasi ini adalah min 0,919. Berarti keduanya memiliki hubungan variabel yang sangat kuat karena nilai korelasinya mendekati 1. Nilai negatif berarti bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang berbalik arah. Jika besar pinjaman naik, maka jangka waktu akan turun. Jika besar pinjaman turun, maka jangka waktu akan naik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu korelasi antara besar pinjaman dan angsuran atau angsuran dan besar pinjaman. Nilai dari korelasi ini adalah 0,966, yang berarti bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat kuat. Nilai positif menyatakan bahwa hubungan antara kedua variabel searah. Maksudnya, jika besar pinjaman naik, maka angsuran akan naik. Begitu pula sebaliknya, saat besar pinjaman turun, maka angsuran juga akan turun. Nah, korelasi yang terakhir yaitu korelasi antara jangka waktu dan angsuran atau angsuran dan jangka waktu. Hasil dari koefisien korelasinya bernilai min 0,869. Sama seperti yang sebelumnya, nilai mendekati min 1 berarti kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Nilai negatif berarti keduanya menyatakan hubungan berbalik arah. Maksudnya, jika nilai angsuran naik, maka jangka waktunya turun. Begitu pula sebaliknya, jika nilai angsuran turun, maka jangka waktunya naik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Okay, that's all about our presentation. Thank you so much for watching. If we have a mistake, We want to say apologize. Thank you. Bye-bye. Santi.